Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kedua Ramadan. Ba'da asar ini kita melanjutkan kajian serial kita 70 dosa-dosa besar yang kita sadur dari kitab Al-Kabair oleh Imam Al-Zahabi. Kemarin kita menyebutkan tentang masalah syirik. Itu adalah dosa terbesar yang pertama. Maka yang kedua adalah qatlun nafsil lati harramallah. Ini adalah dosa besar yang kedua, membunuh manusia yang Allah haramkan untuk membunuhnya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan jahil ini. Dosa pertama membunuh dilakukan oleh Qabil. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan man qatal nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang berani membunuh orang tanpa alasan karena orang itu juga sudah membunuh, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya segala kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepadanya dosa seolah dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi. Manusia sejak Nabi Adam diciptakan sampai kepada manusia yang muncul sampai hari kiamat. Ibaratnya mereka mati terbunuh semuanya, dosanya dia yang memikul. Alangkah besarnya dosa ini, saudaraku. Wahai saudaraku yang kami cintai, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-93 berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan," ya, sementara membunuh orang biasa saja tadi, sementara dia tidak pernah membunuh orang lain, lalu kita bunuh dia, atau bukan ada alasan dia untuk dibunuh, artinya kita menegakkan hukum qisas kepadanya karena dia sudah membunuh, dan yang boleh melakukan itu hanyalah pemerintah tentunya. Sedangkan orang biasa saja yang dibunuh, dianggap dosanya sama dengan membunuh manusia semuka bumi ini sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Betapa mengerikan dosa membunuh orang ini. Apalagi sekarang yang dibunuh adalah orang beriman, orang Islam, orang-orang yang sudah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, orang-orang yang mengerjakan semua perintah-perintah Allah, orang-orang yang takut dengan berbuat dosa, lalu dibunuh orang-orang tersebut. Maka apabila kita membunuh mereka, di sisi Allah diharamkan untuk kita surganya. Kita akan dijadikan kekal dalam surga dalam waktu yang hanya Allah yang maha tahu. Semoga Allah lindungi kita. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dengarkan ini ayat surah An-Nisa tadi. Siapa saja yang membunuh dengan sengaja satu orang yang beriman, baik itu laki-laki yang dibunuhnya ataupun wanita, maka balasannya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam khalidan fiha, dia akan Allah kekalkan di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, selama dia masih hidup dia akan menerima marah Allah Subhanahu wa taala. Wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Kalau sudah laknat, definisi para alim ulama kita tentang laknat adalah al-bu'du 'anir rahmah atau rahmatillah. Dia akan terjauh daripada rahmat Allah. Tidak ada kebaikan, tidak ada ketenangan, tidak ada kesejukan dalam hidupnya. Dia akan dibungkus oleh laknat Allah Subhanahu wa taala. Wala'anahu, kemudian wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah akan sediakan untuknya azab yang teramat sangat berat dan besar. Saudara-saudaraku, ini dia apabila kita menumpahkan darah. Wahai hamba-hamba Allah, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jangan sampai profesi itu dianya adalah membunuh, ya. Yang dimaksud adalah membunuh manusia. Sekali lagi saya katakan, yang berhak melakukan pembunuhan hanyalah pemerintah. Dan yang dibunuh pun alasannya harus benar, yaitu memang orang ini sudah membunuh orang lain. Ada saksinya, ada buktinya. Tapi selain pemerintah, jangan coba-coba melakukan pembunuhan. Coba lihat oleh kita bagaimana Habil berkata, "Saya tidak akan membalas. Kalau engkau ingin membunuh saya, kau yang akan tanggung dosanya, dan saya akan masuk surga, engkau akan masuk neraka. Saya tidak akan membalas." Sebab Rasulullah SAW mengatakan, "Al-qatil wal maqtul finnar." Orang yang berkelahi, masing-masing mereka berniat untuk saling membunuh, maka siapapun yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka. Begitu ya. Al-qatil wal maqtul finnar. Maka kata Rasulullah SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat.
Jauhilah oleh kamu, ini hadis sahihnya, buat hadis dia adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ijtanibu, jauhilah oleh kamu as-sab'al mubiqat, 27 terbesar yang paling besar. Yang pertama adalah syirku billah, ya, dan di dalamnya juga ada qatlun nafsil lati harramallah, membunuh jiwa yang Allah haramkan bagi kita untuk membunuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.